Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pendengar setia podcast Himaseta? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Ya, pada podcast Himaseta kali ini saya Nadinta Rahmaisya selaku moderator akan menemani podcast Himaseta kali ini dengan tema Agribisnis Universitas Jember terakreditasi internasional atau ASIIN, atau mungkin akrabnya kita sebut ASIN ya. Ya, dan tentunya pada tema yang kita angkat kali ini, siapa sih teman-teman agribisnis yang belum mengetahui kalau program studi kita sudah terakreditasi internasional? Dan tentunya pada podcast kali ini saya akan berdiskusi bersama dengan pemateri, yaitu Ibu Ati Kusmiati selaku koordinator program studi agribisnis. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Ibu Ati? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ibu. Ya, pada podcast kali ini seperti yang kita ketahui dan alhamdulillah program studi kita sudah terakreditasi internasional. Dan saya rasa teman-teman di sini cukup bangga Bu atas pencapaian ini. Tapi saya rasa di sini beberapa teman-teman masih ada yang bertanya-tanya mengenai ASIIN atau ASIN itu sendiri. Sebenarnya pengertian dari ASIN itu sendiri apa ya Bu? Oke ya, terima kasih ya Mbak Nadinta ya. Jadi alhamdulillah sekali ya, kita PS Agribisnis Fakultas Pertanian sudah terakreditasi internasional ya. Kita adalah salah satu dari tiga program studi pertama yang mendapatkan akreditasi internasional. Yaitu sesuatu yang membanggakan ya bagi kita semuanya. Jadi ASIIN ini kalau singkatannya, karena ini kan lembaga akreditasi dari Jerman ya, sehingga singkatannya itu juga akreditasi dalam bahasa Jerman. Cuman kalau dibacakan kepanjangannya karena bahasa Jerman saya nggak bisa melafalkan ya. Ya. Jadinya ASIN itu singkatannya semuanya dalam bahasa Jerman. Jadi intinya ASIIN ini adalah salah satu lembaga akreditasi internasional yang ada di Jerman sana, yang di situ fokus untuk mengakreditasi program studi yang basis keilmuannya itu adalah rekayasa, sains, matematika, kemudian biologi, pertanian. Maka dari itu Fakultas Pertanian diantaranya ada PS Agribisnis dan PS Agrotek, dan juga bersama PS Pendidikan Biologi mengajukan bersama-sama untuk terakreditasi ASIIN ini. Karena memang kita bertiga ini berada di dalam satu klaster, yaitu tadi pertanian dan biologi. Seperti itu Mbak. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang sudah dipersiapkan hingga akhirnya dapat berhasil terakreditasi ini Bu? Makasih. Jadi banyak sekali yang harus kita siapkan, maka dari itu kita memang proses untuk mempersiapkannya itu kurang lebih sekitar 1 tahun ya. Dan sebenarnya 1 tahun itu harusnya lebih panjang harusnya persiapannya kalau kita mau menghasilkan yang lebih baik lagi. Tetapi alhamdulillah setahun pun kita bisa menyiapkannya ya. Jadi yang pertama yang memang harus disiapkan itu adalah SAR. Ya, self assessment report itu tadi yang terdiri dari 6 standar ya. Meskipun di SAR itu isinya hanya uraian, tetapi tentunya di situ harus ada bukti-buktinya. Ya, misalnya tentang kurikulum, berarti di situ harus ada kurikulumnya, implementasinya bagaimana. Kalau misalnya terkait dengan ujian mahasiswa, berarti hasil ujiannya itu bagaimana, nilainya berapa, portofolionya bagaimana, kemudian staff handbook, kemudian student handbook. Jadi semuanya harus disiapkan. Mulai dari uraian yang ada di dalam SAR sampai dengan bukti-bukti yang mendukung itu harus disiapkan. Ya, dan tentunya untuk menyiapkan itu kan enggak sekali jadi ya, butuh waktu. Ketika mengimplementasikan kurikulum berbasis OBE itu kan juga butuh waktu beberapa semester kita untuk implementasi. Itu jadi untuk
Yang pertama adalah SAR-nya, mulai dari uraian sampai dengan bukti-buktinya. Kemudian, yang kedua sarana dan prasarana ya, karena kita ini kan akan terakreditasi internasional ya, sehingga sarana dan prasarananya ya harus memenuhi, standar internasional seperti itu. Dan tentunya untuk memenuhi itu kita sudah disupport oleh, Fakultas Pertanian maupun Universitas Jember ya. Seperti itu sarana prasarananya. Jadi, 2 hal, meskipun hanya 2 hal tapi isinya banyak sekali ya. Sampai ke mahasiswanya juga harus benar-benar, disiapkan juga ya. Seperti itu, Mbak. Nggih Bu, jadi, 2 hal tadi itu bisa dibilang adalah gambaran umum penilaiannya ya Ibu? Iya, betul. Mungkin, Iya. ini Bu, apakah dalam proses tersebut, entah itu persiapan dan juga lain sebagainya, apakah pernah mengalami kendala? Kendala pastinya banyak ya. Ketika menyusun SAR itu, harus ini ya, kan kita 3 prodi ya. Jadi 3 prodi kita harus saling berkoordinasi, apalagi satunya adalah dari pendidikan biologi yang tentunya isi model kurikulumnya, cara pembelajarannya itu pastinya kan berbeda kan dengan, Agribis dan Agrotek ya. Misalnya saja, di Agribis Agrotek itu ada magang dan KKN, tetapi di pendidikan biologi itu adanya, mengajar di, sekolah-sekolah seperti itu. Nah, di sini dengan proses pembelajaran yang berbeda, tentunya di sini harus ada saling koordinasi antar 3 prodi karena SAR-nya ini kan satu, ya sehingga, yang dituliskan di situ harus, seiring sekata gitu. Meskipun di situ ada perbedaan, tapi perbedaan itu bukan yang membuat ini menjadi, ini ya, nggak saling sinkron gitu. Jadi memang, koordinasi dengan luar prodi itu menjadi, kendala tersendiri, kemudian koordinasi di dalam, prodinya masing-masing juga kita harus sering sekali untuk, berkomunikasi intensif, rapat-rapat segala macam, kemudian juga menyiapkan, bukti-buktinya, kemudian menuliskan kembali di uraiannya, revisi bolak-balik seperti itu. Sangat panjang sekali, sudah ditulis, dirubah lagi, diganti lagi segala macam. Kemudian ketika sudah disampaikan ke Asin, di sana tentunya kan ada revisi ya, ini harus begini, harus begitu. Sekian banyak yang sudah kita tuliskan, akhirnya kita rombak kembali, halaman yang awalnya panjang harus dipadatkan kembali karena maksimal halamannya hanya sekitar 50 sampai 60 halaman untuk 3 prodi ya. Kemudian untuk, ini ya mengumpulkan bukti-bukti itu kan juga, luar biasa juga ya. Misalnya ketika kita mau menyusun kurikulum itu harus ada bukti bahwa kita sudah melibatkan stakeholder untuk menyusun visi, misi, dan kurikulumnya, seperti itu. Kemudian, ini kan kita kalau, mau terakreditasi internasional kurikulum kita kan harus berbasis OBE, Outcome Based Education ya. Itu sesuatu yang baru ya di Universitas, Jember sehingga kita harus merombak kurikulumnya, perangkat pembelajarannya sesuai dengan, standarnya OBE. Nah, dari sisi dosennya sendiri karena ini sesuatu hal yang baru, tentunya kan butuh penyamaan persepsi terlebih dahulu. Dan implementasi dari penilaian OBE ini juga nggak sama dengan penilaian, kurikulum yang sebelum-sebelumnya yang lebih ringkas. Nah, kalau yang di kurikulum OBE ini, capaian pembelajaran mata kuliah sampai dengan capaian, lulusan itu harus benar-benar bisa diukur, dinilai. Itu kan bukan, sesuatu yang gampang ya, butuh waktu dan butuh kedetilan juga, kita sangat disupport dengan asisten ya. Asisten bisa membantu, kita dalam, ini ya, selama praktikum sehingga penilaian itu juga bisa masuk dan itu bisa mengukur bagaimana capaian pembelajaran mata kuliah. Ya jadi itu
banyak sekali sebenarnya kendala, tetapi alhamdulillah yang namanya kendala itu bukan menjadikan kita surut ya. Yang namanya kendala itu mari kita jadikan tantangan, dan tantangan itu pastinya bisa kita lewati. Dan alhamdulillah itu semua bisa terlewati dengan segala macam kendala yang ada. Ya, seperti itu. Alhamdulillahnya kendalanya dapat langsung teratasi ya Bu, mungkin walau mungkin sulit Iya. tapi alhamdulillah tetap bisa Ya, teratasi. alhamdulillah. Lalu Ibu, dengan terakreditasi internasionalnya program studi kita ini, apa saja keuntungannya untuk program studi? Ya, pastinya yang pertama ya, IKU 8-nya Universitas Jember itu tercapai. Nah, untuk saat ini kan memang semua perguruan tinggi itu diharapkan untuk bisa memenuhi 8 IKU. IKU itu Indeks Kinerja Utama Perguruan Tinggi. Yang ke-8 itu adalah akreditasi internasional. Dan kita sudah mencapai itu. Kemudian yang kedua pastinya kita sudah ini ya terakui ya secara internasional. Ini kan di Jerman ya, di Eropa. Sehingga kalau ada PS-PS yang sudah terakreditasi internasional, berarti kita bisa diakui secara ya, internasional bahwa mutu di prodinya kita agribisnis sudah sesuai dengan standarnya ASIIN. Seperti itu. Dan ini akhirnya kita juga menjadi dikenal juga, nggak hanya di Indonesia, di luar pun juga akhirnya agribisnis Universitas Jember itu bisa menjadi lebih dikenal lagi. Dan ini salah satunya juga bisa terlihat ya di kemarin ini yang banyak yang mendaftar ke PS Agribisnis ya, calon mahasiswa itu sangat banyak sekali, dan keketatan persaingannya kita itu nomor 7 di Universitas Jember. 1-6 itu dari rumpun kesehatan. Yang ke-7 kita, itu kan luar biasa kan ya. Itu juga salah satu efeknya juga ya untuk ke lembaga. Akhirnya kalau persaingan ketat kita akan mendapatkan input yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Jadi keuntungannya cukup besar bagi prodi dan juga bagi Universitas Jember kita memiliki rekognisi internasional gitu. Baik Ibu, itu kalau dari sisi program studi dan Universitas Jember ya. Lalu kalau untuk lulusan agribisnis, apa keuntungannya? Apa mungkin lebih mudah dapat kerja? Kalau keuntungan pastinya ada ya, semua sivitas akademika itu pasti mendapatkan keuntungannya. Sekarang ke mahasiswa. Kalau ke mahasiswa tentunya akhirnya di sini mahasiswa bisa menjadi terakui juga ya internasional mahasiswanya kita. Maka dari itu salah satu rekomendasi dari ASIIN adalah mahasiswa kita nggak hanya agribis tapi semua mahasiswa di Universitas Jember itu harapannya bisa banyak yang pertukaran ke luar negeri, apalagi khusus agribis, agrotek dan pendidikan biologi itu sudah terstandar internasional, berarti mahasiswanya juga punya label itu juga kan ya. Itu dari mahasiswanya. Dari alumni pastinya karena mereka punya label internasional itu tadi, sehingga lebih punya ini ya, di persaingan kerja di dunia kerja itu menjadi lebih punya nama ya. Kalian tahu semuanya ya, kalau mau jadi PNS itu kan harus minimal ya, atau harus bisalah memenuhi PS-nya itu akreditasinya A. A itu kan dari Indonesia sendiri ya, dari Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT. Itu jadi kewajiban, biasanya itu alumni-alumni kalau mau mendaftar ke PNS pasti minta ke kita, akreditasinya apa akreditasinya. Kalau A itu pasti menjadi prioritas bagi alumni untuk bisa diterima kerja jadi PNS. Nah, apalagi kalau ini sudah internasional kan akan tinggi lagi ya dia eksistensi di dalam dunia kerja, seperti itu ya. Ya, itu Mbak Nadine. Oke Ibu, jadi banyak sekali ya Ibu keuntungannya, entah itu dari mahasiswa atau sivitas akademik dan juga dari program studi maupun Universitas Jember. Nah, sekarang setelah program studi ini terakreditasi ASIN, apakah ada rencana selanjutnya Ibu? Banyak kalau rencana.
karena ada rekomendasi dari ASIIN ya. Yang pertama, ini sangat butuh support dari para mahasiswa ya. Ayo mahasiswa, mari kita support prodinya. Yang pertama, magang ya, magang kerjasama. Magang selama ini yang reguler itu kan hanya 1,5 bulan ya. Kalau 1,5 bulan itu menurut asesor dari ASIN itu tadi, itu kurang mendapat pengalaman kalau cuma 1,5 bulan. Jadi harus lebih dari 3 bulan. Yuk mahasiswa semuanya, mari ikut magang kerjasama yang lebih dari 3 bulan. Untuk semester ini sudah ditawarkan ya. Semester kemarin juga sudah ditawarkan untuk magang yang lebih dari 3 bulan. Kemudian ini ada pertukaran ya, pertukaran mahasiswa ke luar. Untuk semester kemarin kita kan masih sekitar Asia saja ya, Jepang dan Malaysia saja. Nah ini direkomendasikan mahasiswa kita sampai ke Eropa. Dan alhamdulillah ini ada temennya ada 2 orang yang lolos programnya ISMA yang itu pertukaran ke luar negeri. Semoga ada lagi mahasiswa lainnya yang menyusul. Seperti itu. Terus kurikulum OBE tetap dilaksanakan. Kadang ini ya, tadi seperti yang saya jelaskan, OBE itu kan sepertinya kok ribet dalam menilai. Tetapi itu kan bagus, bisa menilai capaian pembelajaran mahasiswa. Dan itu akan tetap kita teruskan gitu. Kemudian satu lagi yang ini sesuatu yang baru di Himaseta, sebenarnya enggak baru ya. Mungkin hidup segan mati pun tak mau ya. Dan sekarang dihidupkan kembali itu adalah English Club. Nah, kita kan sudah terstandarisasi internasional ya. Masa mahasiswanya nggak bisa bahasa Inggris kan? Nah, maka itu ayo mahasiswa-mahasiswa Agribis semuanya ikut English Club yang akan segera diluncurkan oleh Himaseta, katanya di bidang 2 ya. Di situ akan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa. Nanti ketika lulus katanya akreditasinya internasional, ketika ditanya ngomong bahasa Inggris nggak bisa kan gimana ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ayo semuanya mahasiswa ikut berperan aktif dalam mensukseskan keberlanjutan dari ASIIN ini tadi. Ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah sarana prasarana ya. Seperti dilihat di depan itu sudah ada sarana disabilitas itu ada. Cuman ada lagi yang misalnya sarana yang lain yang perlu di-upgrade lagi, terutama di lab seperti itu masih perlu untuk diperbaiki dan butuh dana juga ya, itu untuk dari yang bisa kita peroleh dari Faperta maupun dari Universitas Jember, semuanya proses seperti itu Mbak. Iya Bu, ternyata banyak juga ya Bu rencananya, dan semoga rencana-rencana tadi bisa disupport sama teman-teman pendengar sekalian ya, agar kita tetap bersemangat walaupun sudah terakreditasi internasional, kita harus tetap menunjang dan mempertahankan kualitas kita. Baik, jadi untuk podcast kali ini sepertinya sudah selesai ya diskusi kita bersama Ibu Ati. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ati Kusmiati karena telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi. Dan saya Nadinta Rahmansyah selaku moderator juga mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.